Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan memberikan aksi nyata, yaitu tentang membuat video berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini adalah tugas untuk aksi nyata non teknis. Terima kasih. Yuk kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini pertanyaan refleksinya yaitu ada 4. Apa yang baru saja saya pelajari, kemudian apa yang sudah saya mengerti, kemudian apa yang belum saya mengerti, dan bagaimana supaya saya mengerti. Untuk itu ada beberapa hal yang akan saya tampilkan di dalam slide berikut ini mengenai bagaimana kita mensikapi modul ini. Dalam menyelesaikan masalah ada beberapa langkah, yaitu pertama kita harus merumuskan akar masalahnya, kemudian menggagas alternatif solusinya, kemudian lagi menimbang alternatif solusi, kemudian mengimplementasikan solusi, dan yang kelima adalah mengevaluasi. Inilah adalah poin-poin aksi nyata bagaimana kita bisa nantinya berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap masalah itu perlu kita kritisi, tidak hanya semaunya sendiri, tetapi harus ditunjukkan beberapa hal, ada beberapa langkah, yaitu 5 langkah ini. Untuk itu yuk kita simak pemaparan saya berikutnya. Teman-teman, dalam disiplin berpikir terhadap informasi, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu kita harus, yang pertama, kita ini wajib selalu mengutamakan dalam masalah itu berpikir secara kritis. Yang pertama, disiplin pelan-pelan dalam berefleksi. Kita nggak boleh tergesa-gesa. Kemudian pelan-pelan dalam menyikapi suatu permasalahan. Kemudian disiplin yang kedua yaitu terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Ini jadi tidak hanya mendengar kata hati kita, tetapi harus mendengarkan kata hati orang lain. Yang ketiga, cari fakta dan bukti pendukung, sehingga alibi mereka itu harus kita dukung dengan fakta dan bukti-bukti. Setelah yang ketiga, kita harus namanya antisipasi berbagai dampak. Jadi kalau temuan itu kita bongkar dan lain-lain, antisipasinya apa, dampaknya apa. Kemudian kita harus juga yang namanya bertanggung jawab terhadap keputusan kita itu bagaimana, kita harus juga memahamkan. Yang berikutnya yaitu dari pertanggungan jawab ini kita harus selalu disiplin berlaku ketika menerima informasi apapun, baik itu offline maupun online. Demikian 5 disiplin berpikir kritis terhadap sebuah informasi. Untuk selanjutnya, berikutnya yaitu metakognisi, berpikir tentang berpikir. Nah, tidak setiap masalah atau tantangan itu bisa diselesaikan dengan strategi yang sama. Jadi kalau kita membahas permasalahan yang di atas, tetapi setiap masalah itu tidak sama dan tidak bisa diselesaikan dengan teori yang sama. Makanya masalah atau tantangan bervariasi tingkat kesulitannya. Jika sebagai pengajar atau peserta didik perlu tahu apakah strategi yang kita lakukan efektif atau tidak, ini untuk menuntut kita berpikir
Apakah cara kita kurang pas? Apa yang kurang dari cara pikir kita? Metakognisi ini artinya proses merencanakan, memonitoring, dan mengakses pemahaman seseorang tentang proses berpikirnya. Jika terlatih, kita selalu mengajar, kita akan bisa menghadapi sesuatu yang baru. Untuk itu, monggo kita selalu berpikir dengan bijak, mendengarkan setiap anak dengan sesuatu perbedaan. Makanya pembelajaran diferensiasi ini adalah salah satu kata kunci berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Demikian akhir dari video saya ucapkan terima kasih. Di ujung pemaparan saya ucapkan sekian, terima kasih. Salam aksi nyata, semangat guru 2. Semoga bagaimana kita berpikir kritis dan menyelesaikan masalah ini bisa kita lakukan, mengatasi masalah tanpa masalah. Sekian, terima kasih.